Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia, yakni Allah, zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, kerana Dia hendak menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya? Dan Dia, Allah itu Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dimanapun Anda berada, didoakan mudah-mudahan semuanya sentiasa di bawah lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita ikhlaskan niat kita. Kita bersihkan hati kita, kita sucikan jiwa kita. Kita berusaha kosongkan hati kita daripada selain Allah. Setiap kali kita hendak mempelajari firman sucinya. Dan ia sebagai nur. Sebagaimana yang selalu saya sebutkan, nur Allah yang sangat terang benderang, sangat kuat, bahkan maha dahsyat. Tidak akan masuk di dalam jiwa, hati manusia
jika jiwa atau hati manusia itu tertutup, kotor, tidak bersih. Artinya apa? Bila kita ingin mendapatkan nur Allah yang maha suci, kita mesti ada persediaan, ada persiapan untuk menerima itu. Nur Allah memang terpancar di mana sahaja, kemana saja, ke seluruh penjuru. Tapi jika tempat itu tidak memungkinkan ia mendapatkan cahaya karena terlindung, tak boleh. Bak sinar matahari yang terang benderang memancarkan sinarnya ke seluruh penjuru alam. Jika orang itu berada di dalam gua, tentulah tak dapat sinar matahari yang terang benderang itu. Bukan karena sinar matahari tidak menyinari, tetapi orang itu berada di tempat yang salah. Bukan kita mengharapkan sinar matahari itu berbelok, jalannya berbelok masuk gua sehingga kita juga mendapatkan penerangan daripadanya. Sebenarnya kitalah yang berusaha mengubah position. Keluarlah daripada gua, baru dapat. Demikian juga nur ilahi. Jika seseorang tidak mendapat nur yang sangat kuat, bukan karena nur itu tidak cukup kuat. Hati orang itu yang tertutup. Jadi kita mesti mempersiapkan diri secukupnya. Analoginya, kapal terbang yang kita harapkan kedatangannya, ingin landing di tempat itu, karena membawa makanan, membawa bantuan, membawa macam-macam yang kita perlukan. Dan dia juga ingin mendarat di tempat kita. Malangnya kita tidak menyediakan runway-nya yang memadai. Runway yang kita bina pendek, tidak memungkinkan kapal yang besar yang mengangkut barang itu untuk mendarat. Tak cukup panjang, tak cukup lebar. Kalaupun panjang dan lebar penuh dengan lubang, yang manalah kapal terbang mau turun? Kalau kita mengharapkan kapal terbang yang kita harapkan pendaratannya karena membawa pelbagai keperluan hidup, sediakanlah runway yang sempurna. Itu analogi dia. Sebab itulah saya sering mengingatkan diri sendiri, setiap kali kita hendak membaca firman Allah, mengkaji hadis Nabi-Nya, syarat pertama dan paling utama yang perlu kita sediakan, membuka diri kita, membersihkan hati kita, mengosongkan jiwa kita daripada segala kepentingan selain lillahi ta'ala. Itu syarat. Tidak boleh kita punya kepentingan lain bila kita membaca Al-Quran atau mengkaji hadis Nabi selain lillahi ta'ala.
barulah kita akan mendapatkan nur tersebut. Mudah-mudahan kita istiqomah mengamalkannya. Jamaah sekalian, alhamdulillah lagi sekali kita dapat meneruskan kajian kita tentang arti kehidupan. Dan pada siri yang lepas kita pelajari ayat yang kedua ya. Yang kedua, oh bukan. Sorry, ayat yang ketiga. Muka surat 33 ya. Muka surat 33 ayat yang kedua. Kalau tidak salah ya. Lupa ya, pasal sudah agak lama ayat. Ayat 2 kan. Jadi sekarang ayat yang ketiga ke atau ayat kedua. Saudara Imran ingat? Coba bantu saya ayat muka surat 33 yang terakhir kita beri ayat pertama ke kedua. Orang yang terakhir. Saya pun tak berapa ni Ustaz. Kita tunggu Jumaat Ustaz. Afwan Ustaz. Okey jamaah. Dalam beritahu sebab saya tidak mau mengulangi yang sudah. Atau minggu ayat siri terakhir kita menyambung penjelasan tentang ayat pertama kali ya. Cuma kita hari ini masuk ayat kedua gitu ya. Ayat 2 sudah. Ya tentang ayat istidraj ni kan. Tentang ayat istidraj. Oh ya. Ayat kedua sudah kita mulakan sebagiannya. Jadi saya ingin tambahkan ayat kedua, saya ingat baru beberapa penjelasan. Sekarang saya ingin tambahkan penjelasan ayat yang kedua. Ya. Ayat yang kedua, muka surat 33 itu, Allah Subhanahu wa taala masih cerita tentang istidraj. Ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Betul ya? Sebagiannya telah kita pelajari sama. Ayat ini teguran kepada orang-orang yang mereka fikir Allah telah memberikan kesenangan kepada mereka, Allah telah menyukai mereka, Allah telah ridha mereka, hanya kerana Allah lapangkan rezeki mereka, hanya kerana Allah kabulkan permohonan mereka, hanya kerana Allah tunaikan hajat mereka. Kemudian mereka berkeyakinan, berkesimpulan, Allah pasti sayang aku. Allah pasti suka diriku. Nah, Allah tegur kepada orang yang berfikir seperti itu. Sebab
belum tentu kesenangan yang Allah limpahkan kepada hambanya itu sebagai tanda sayang Allah kepadanya. Lebih-lebih lagi bila hamba tersebut banyak melakukan maksiat, banyak melakukan penyelewengan, penderhakaan, terlalu banyak perintah ditinggal, terlalu banyak tegah dilanggar. Bila itulah yang dilakukan oleh hamba tersebut, limpahan nikmat kesenangan hidup yang Allah berikan pada mereka, itu bukan tanda Allah ridho. Tapi itu tanda bukti Allah tak suka. Namanya istidraj. Gitu ya. Istidraj itu kesimpulan yang telah kita pahami sama. Kenapa demikian? Karena begini ya mas sekalian, saya ulangi, apa yang Allah berikan kepada hambanya berupa kesenangan hidup, rezeki, kesehatan, kenaikan jabatan, pekerjaan, pendapatan yang tinggi, rumah dan sebagainya lah. Kesehatan, itu namanya al-ata' rububiyah. Ini saya ulangi sekali, al-ata' rububiyah. Dan ata' rububiyah ini namanya rahmatun amah. Pemberian Allah yang Allah berikan kepada hambanya atas dasar dia sebagai Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Allah berikan sebagai rahmah amah sehingga semua makhluknya, semua manusia, sama ada mukmin ke, kafir ke, taat ke, maksiat ke, bahkan menafikan Allah sebagai Tuhannya sekalipun, Allah berikan. Allah bagi sehat, bagi makan, bagi. Sebab memang itu al-ata' rububiyah, rahmah amah. Kaitannya dengan masyiatullah, kehendak Allah. Bila Allah kehendaki, bagilah. Walaupun dia orang kafir. Apabila Allah tak kehendaki, Allah tak bagi sehatlah. Walaupun orang mukmin dan dia minta sehat. Jadi kaitannya dengan masyiatullah. Tidak membezakan mana mukmin, mana kafir. Sebab itu, anugerah Allah yang berupa harta benda dan sebagainya, kesihatan, itu jangan dijadikan, jangan disimpulkan sebagai bukti bahwa Allah sayang kepada yang diberinya. Dan ada anugerah Allah yang kedua namanya al-ata' al-uluhiyah. Al-ata' al-uluhiyah. Ata' uluhiyah itu pemberian Allah, anugerah Allah kepada hambanya. Pada hambanya. Berupa apa? Kemampuan, keinginan untuk mentaati Allah. Keinginan, kemampuan untuk meninggalkan larangannya. Kemampuan untuk bersabar bila Allah bagi ujian. Kemampuan untuk bersyukur bila Allah bagi nikmat. Keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu Maha Adil. Sungguh pun pada masa itu mungkin hidupnya susah. Ketika ia mengalami kehidupan dunia yang sangat susah, ia tetap yakin, ia tetap merasakan
keadilan Allah. Nah, inilah namanya atok uluhiyah. Dan yang dapat anugerah Allah seperti ini hanya orang-orang tertentu. Karena atok uluhiyah itu rahmatun khosoh. Dan mereka yang mendapat rahmatun khosoh atau atok uluhiyah itu sebagai bukti nyata bahwa Allah tuh ridho orang tersebut, sayang orang tersebut. Ia tetap yakin Allah Maha Adil, sungguh pun dalam kehidupan yang susah. Allah suka orang seperti ini. Tanda suka Allah pada orang itu, yakni karena ia tetap merasakan keadilan Allah dalam keadaan yang susah. Sebaliknya B kata Allah bagi macam-macam. Kesenangan hidup, kesehatan, harta benda yang banyak, itu namanya atau rububiyah, rahmatun ammah. Tetapi dia tidak mensyukurinya. Apakah Allah sayang kepada orang yang tidak mensyukuri nikmatnya? Walaupun Allah bagi macam-macam yang dia mahukan. Itu namanya istidraj. Ringkas kata, sebetulnya kita hendaklah lebih takut, lebih khawatir jika Allah tidak berikan kepada kita al-ata uluhiyah daripada Allah tidak berikan pada kita al-ata rububiyah. Hendaklah kita lebih takut jika kita tidak mendapatkan rahmatun khosoh daripada kita tidak mendapatkan rahmatun ammah. Sekarang beginilah maksudnya. Pilih satu di antara dua. Ini bahasa mudah. Memang tidak mudah. Karena beginilah, memandang hidup itu mesti seperti itu. Jika kita ingin berjaya. Pandangan hidup kita, persepsi kita tentang kehidupan di sini mesti seperti ini. Contohnya katalah, kita disuruh memilih, katakanlah kita disuruh pilih satu di antara dua. Tak ada pilihan, kita mesti pilih satu katakanlah. Baik hambaku, pilih satu di antara dua, kata Allah pada kita. Mana yang kamu nak pilih? Aku timpakan kepada kamu ujian, kesusahan hidup, sakit, tak sembuh, tak juga kunjung sembuh, susah, tak juga senang, miskin, tak bila kayanya. Aku timpakan itu, tapi aku bagi kamu kemampuan bersabar menghadapinya. Atau aku bagi kamu macam-macam. Sehat tak pernah sakit, kaya tak pernah miskin, senang tak pernah susah. Permohonan kamu aku kabulkan semuanya sehingga kamu senang rina. Tapi aku tak beri kamu kemampuan untuk mensyukurinya. Katalah Allah suruh kita memilih sebegitu. Atau kalau diringkaskan, bayang aku pilih satu di antara dua. Kamu pilih, aku bagi kamu rahmatun khosoh atau rahmatun ammah. Mungkin tidak mudah kita iya ya. Kalau aku pilih sabar, kalau aku memilih Allah bagi aku kemampuan bersabar, susah terus, tapi sabar. Tapi bila aku memilih kesenangan, senang, Allah tak beri kekuatan padaku untuk bersyukur.
Coba. Orang yang punya pandangan hidup, yang mengerti benar tentang arti kehidupan dunia, yang sementara, dan mengharapkan kehidupan di akhirat yang kekal abadi, pasti akan memilih yang pertama. Ya Allah, berikan aku ya Allah. Apa saja yang kau nak tiban pada aku, ya Allah, terpulang pada kamu. Kau bagi aku sakit, itu kehendak-Mu ya Allah. Aku tak minta benar, tapi tolong ya Allah, berikan aku kesabaran menghadapinya. Kesabaran menghadapinya. Karena sabar itu anugerah atau uluhiyah. Terhadap musibah mana kita tak dapat atau rububiyah. Itu surga balasannya. Memang susah di sini sekejap, tetapi bahagia di sana kekal abadi. Sebenarnya katakanlah kita memilih, ya Allah, aku pilih yang kedua ya Allah. Yang penting senang, semua dapat. Apa aku nak dapat. Walaupun hamba-Mu tak mampu mensyukuri pun tak kisah. Yang penting aku senang di sini. Senang memang sesaat, tapi sengsara selama-lamanya. Inilah cara pandang, cara memandang, menilai al-hayatud dunya yang diajarkan oleh Islam. Memang yang ideal, itu yang ideal. Yang ideal macam mana? Ya Allah, kalau Engkau timpakan musibah padaku pun, ya Allah, berilah aku kesabaran. Tapi jangan lama-lama lah. Kalau Kau bagi aku sakit pun, ya Allah, berilah, timpakan sakit. Tapi beri aku kekuatan untuk sabar. Tapi jangan lama-lama, sehari je cukup lah. Dan jika Kau bagi kepada hamba-Mu ni kenikmatan hidup, ya Allah, berilah hamba-Mu ini kemampuan bersyukur. Dan kalau bagi kenikmatan tu janganlah sikit, banyak-banyak. Mungkin itu kalau ikut kemauan kita, itu bagi nikmat banyak-banyak dan bagi kemampuan bersyukur. Itu harapan kita. Tapi kalau Kau nak bagi ujian pun, bagilah ujian. Dan berikan hamba-Mu kekuatan untuk bersabar. Tapi kalau bagi ujian pun, janganlah berat-berat. Janganlah marah. Itu harapan kita, itu permintaan kita. Tapi apakah mungkin Allah kabulkan, berikan pada kita sesuai dengan kita minta? Itu kan bergantung pada masya Allah. Allah nak bagi apa, sebanyak mana, bentuknya apa, itu kaitannya dengan masyiatullah. Bagi banyak, bagi sikit, bagi ringan, bagi berat, itu masyiatullah. Masya'akana wa malam yasha'lam yakun. Kita berkehendak lain, Allah berkehendak lain. Yang berlaku kehendak Allah. Kan begitu kan? Jadi, Masya Allah. Bila Allah sudah berkehendak itu, mana? Ya, mungkin kita hanya berharap lah. Karena kehendak kita tidak akan berlaku tanpa kehendak Allah. Anta turid, wallahu yurid. Ada satu ungkapan lah, ini ungkapan seakan-akan Allah berfirman begini, seakan tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada. Inilah ini seakan-akan Allah beritahu kita begini, wahai manusia, anta turid wa ana urid. Kamu punya kehendak, aku pun punya kehendak. Wala yakunu illa ma urid. Dan tidak akan terjadi, tak akan berlaku kecuali apa yang aku kehendaki, bukan apa yang kamu kehendaki. Yaitu illam takun taslam lima urid, jika kamu tidak menyerahkan dirimu kepada kehendak aku, at'abtuka fima turid, aku akan jadikan kamu letih, penat untuk memenuhi apa yang kamu kehendaki.
wala yakunu illa ma urid, sedangkan tidak akan berlaku kecuali apa yang aku kehendaki. Pusing-pusing bahasanya ya. Ini bahasanya. Tapi begitulah. Ana urid wa anta turid. Wala yakunu illa ma urid. Ilam takun taslai ma urid. Abduka fi ma turid. Wala yakunu illa ma urid. Kamu berkehendak, aku juga berkehendak, kata Allah. Begitulah seakan-akan Allah beritahu kalau kita begitu. Kamu punya kehendak, aku pun punya kehendak. Dan tidak akan terjadi kecuali apa yang aku kehendaki. Sebab itu jika kamu tidak menundukkan dirimu, tidak menyerahkan dirimu pada apa yang aku kehendaki, aku akan jadikan kamu penat untuk memenuhi apa yang kamu kehendaki, sedangkan tidak akan berlaku kecuali apa yang aku kehendaki. Coba, mau apa kita? Kalau Allah sudah begitu, mau apa? Ya iyalah. Coba kita hidup itu ada apa ya? Ada pegangan untuk menilai. Gimana ya? Jalan mana yang? Iyalah, memang keinginan kita senang rinang. Ya Allah, kalau boleh ya Allah berikan harmoni, senang-senang terus dan syukur terus. Tak payahlah diuji susah-susah. Sehat terus dan bersyukur. Tak payahlah sakit. Atau kalau sakit pun ya Allah janganlah berat-berat. Yang ringan saja itu pun janganlah lama-lama dan berilah hamba-Mu kesabaran sehingga mampu bersabar. Tapi itu kan hanya iradah kita. Itu hanya masyiah kita. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Begitu firman Allah dalam surah Takwir. Dan kamu tidak menghendaki kecuali Allah juga menghendaki. Dan yang berlaku itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kehendak kita tinggal kehendak. Tak lebih daripada itu. Kehendak kita itu pun yakni anugerah daripada kehendak Allah. Nah ya, jadi sini. Jadi atok rububiyah itu rahmatun ammah, Allah berikan pada semua, tak kira mukmin atau kafir. Jika atok rububiyah itu Allah berikan pada orang kafir atau mungkin pada orang mukmin tetapi asid, mukminun asid atau mukminun zalim, anugerah itu namanya istidraj. Oke, baik. Itu penegasan saya untuk ayat yang kedua. Sekarang mari kita kaji ayat yang ketiga. Buka surat 33 ayat yang ketiga. Yang tidak ada bukunya, tidak ada buku, lihat surah At-Taubah ayat 55. Ya. At-Taubah ayat 55. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. At-Taubah ayat 55. Maksudnya, fala tu'jibaka, dan jangan membuat engkau takjub. Janganlah menjadikan engkau takjub, heran, kagum. Amwaluhum, oleh harta-harta mereka. Mereka orang kafir yang derhaka pada aku, kata Allah. Kamu jangan heran, kamu jangan kagum, kamu jangan terpesona
Dengan harta benda yang melimpah-limpah aku berikan pada diorang. Wala auladuhum, dan kamu juga jangan kagum, jangan rasa pelik, terpesona dengan sebab anugerah anak yang aku berikan pada mereka yang semuanya berjaya. Harta benda mereka, anak-anak berjaya anak mereka itu adalah atok rububiyahku, kata Allah. Itu atok rububiyahku. Itu rahmatun amahku. Itu kaitannya dengan masyiahku. Mungkin kita bertanya. Mungkin Nabi ingin bertanya, ya Allah, kenapa aku tidak boleh rasa, tak boleh heran, tak boleh kagum, tak boleh. Ya tentu sebagai sifat manusia mesti ya Allah banyaknya harta lah. Senangnya lah orang itu. Senangnya. Kan setiap manusia itu punya hubbud dunia. Punya sifat hubbud dunia. Tengok orang punya talent pasti ada keinginan. Kalau lah aku. Itu sifat manusia. Namanya hubbud dunia. Tapi dalam ayat ini Allah kata jangan. Jangan kamu mengharapkan mendapatkan seperti mana yang mereka dapatkan. Atau mungkin dalam bahasa lebih tepat, jangan kamu mengharapkan, menginginkan, aku pelakukan kamu sebagaimana aku pelakukan mereka. Aku pelakukan mereka, aku bagi macam-macam. Ya, janganlah kamu mengharapkan aku pun pelakukan kamu macam aku pelakukan mereka. Jangan. Apa rahasianya? Allah kata, innama yuridullahu, hanya saja. Itu adatul hasri itu. Yang belajar bahasa Arab tahu itu apa bisa antara inna dengan innama. Yalah bisanya kata orang Arab inna taukid lah. Adatul hasri itu innama adatul hasri. Ya itu berbeda daripada kalimat. Tapi berbeda daripada maksud, itu dipelajari lebih jauh. Kalau gunakan inna itu apa mestinya disampaikan? Kalau innama itu apa pengertiannya? Itu kena paham. Hanya senyap, lain tidak semata-mata. Yuridu menghendaki Allahu oleh Allah. Allah bagi mereka macam-macam anak, pinak yang ramai, yang berjalan, harta melimpah-limpah itu semata-mata, lain tidak kerana hanyalah liyu'adzibahum biha. Subhanallah. Karena Allah hendak menyiksa mereka biha dengannya. Menakutkan sekali. Harta yang melimpah-limpah, anak kejayaan anak yang lebih daripada mereka, itu rupa-rupanya oleh Allah dijadikan sarana. Dijadikan wasilah oleh Allah untuk mengazab mereka. Kalaulah mereka sedar bahwa harta yang banyak itu sebagai sarana azab buat mereka, pasti mereka tak mau. Coba orang yang berakal sehat, yang berpikir cerdas, mana mau diberikan sesuatu yang nampaknya menawan dan menarik, hati menginginkannya, walhal hakikatnya ia adalah alat sarana azab buat kita. Ya mana tahu, mana mau, pasti tidak mau. Tapi fil hayati dunia, harta itu di dunia, anak itu berlaku di dunia, dan itu adalah sarana. Aku jadi sarana untuk mengazab mereka di sini. Ya, kalau di sini saja tak apalah. Sini sekejap aja, mungkin setahun 2 tahun, tapi dah senang. Jangan kesimpulan begitu. Ada sambungan ayatnya. Wa tazhaqa anfusuhum.
wa tazhaqa anfusuhum, dan kelak tazhaqa ini lenyaplah ya, jiwa mereka hancur. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Nah, tengok. Ja'al haqqu, kebenaran telah datang, wa zahaqa, dan lenyap, binasa. Binasa, hancur, tak ada kesannya. Al batil, batil. Jiwa mereka hancur. Tubuh badannya tersiksa, fisikanya, jiwanya pun hancur. Ketika nyawa dan jiwa berpisah meninggalkan jasadnya yang tersiksa. Jasad tersiksa. Ketika jiwanya berpisah dari jasadnya yang sedang tersiksa, jiwa yang sedang melepaskan dirinya dari jasad itu pun tersiksa, hancur. Maknanya, ketika orang ini mati, sa'atul ihtidar, sakaratul maut, saat dan ketika roh dan jiwa dalam proses memisahkan dirinya daripada tubuh badan. Kesakitannya luar biasa sehingga Allah gambarkan zahuk, hancur. Dan tahukah kita jemaah sekalian, reputnya kulit, reputnya tulang, patahnya tulang, minta maaf, pecahnya tengkorak, kepala, itu menyakitkan. Tapi pecahnya, berkecainya jiwa itu lebih dahsyat sakitnya. Ketika orang sedang mengalami sakit yang luar biasa sebagai siksaan, bukan sebagai ujian. Kalau sakit sebagai ujian, katalah sakit semasa hidup, lalu tiba sakit sebagai ujian, lalu ia bersabar, dosa terampun. Dosa terampun. Itu sakit sebagai ujian. Ini sakit sebagai siksaan. Tubuh badannya sakit, jiwanya berkecai, dan itu sebagai siksaan, wahum kafirun. Dalam keadaan mereka kafir. Coba di mana kejayaannya? Di mana untungnya? Tadi saya katakan, kalau kita ditimpa penyakit, katalah, di dunia, dan penyakit itu bukan sebagai siksa, tapi sebagai ujian, Masya Allah, peluang untuk masuk surga besar jika ia sabar. Tapi kalau musibah yang menimpa, penyakit yang menimpa, kesusahan yang menimpa itu sebagai siksaan, tersiksa zahir dan batinnya, yang menyebabkan kematiannya, dan mati dalam keadaan kafir. Coba di mana untungnya orang itu memiliki harta benda yang baik? Berbaloikah menikmati kekayaan yang melimpah-limpah semasa sehatnya? Berbaloikah rasa bahagia, megah dengan kejayaan anak-anaknya? Jika akhirnya jiwa raganya hancur berkecai, disiksa dalam keadaan kafir. Orang mati terbakar, katakanlah, berkecai jasadnya, betul. Seseorang naik kapal terbang pula jatuh, meletup jatuh, berkecai tubuh badannya, betul. Tak dijumpai. Jangankan kepalanya, kuku pun tak jumpa, berkecai. Tapi jika ketika ia mati berkecai karena jatuh kapal terbang yang meletup itu, dia katalah dalam perjalanan nak pergi haji, niatnya lillahi ta'ala, ingin memohon mendapatkan pengampunan pada Allah,
Tak ada niat lain kecuali lillah, lillah, lillah. Masa pergi pun dia sudah boleh berlatih labbaik Allahumma labbaik. Tak tengok kanan tak kiri, hanya baca Quran je. Maklum dia tahu nak pergi rumah Allah. Ketika ia sedang punya hubungan harmoni dengan Allah, kan zikir tadi, tiba-tiba dengan sangat mengejut, kapal yang dari meletup dan mati. Ya, betul. Jasadnya berkecai. Tapi jiwanya tidak berkecai, tidak tazhaq. Dan dia mati, betul, mati. Tapi keadaan dia mati bukan kafir. Kan mati syahid. Mati berkecai, tapi kafir. B mati berkecai dalam keadaan mukmin. Tak sama nasibnya. Walaupun mungkin dari segi zahir, nampak sama ya. Yang kafir mati berkecai juga, yang mukmin. Baik. Kembali kepada ayat ini. Seseorang yang akan mendapatkan siksa sedahsyat itu. Sedahsyat itu. Salah satu cara Allah menyampaikan siksa sedahsyat itu kepada mereka yang nak ditimpakannya karena kekufurannya. Melalui apa? Apa sarana yang Allah jadikan sebagai perantara? Yang saya bilang itu. Harta benda. Macam mana ya harta benda boleh menjadi punca siksaan yang maha dahsyat itu? Nah, ini istidrak lah ni. Sana ini istidras ni jamaah sekalian. Jamaah sekalian, agar kita tidak salah faham atau supaya kita tidak punya faham yang salah, tak tahulah yang mana yang ini. Agar kita tak salah faham atau supaya kita tidak punya faham yang salah. Begini. Innal amwal wal aulad qad takunu ni'matan yusbihu Allahu ala abdihi min ibadihi. Sesungguhnya harta benda, anak pinak, itu jamaah sekalian sifatnya ia sebagai nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Nikmat. Betul. Banyak kali Allah menyebut dalam Al-Quran harta itu nikmat anugerah Allah. Anak itu anugerah Allah. Betul. Nikmat. Hina yuafiquhu ila syukri ala nikmat. Jika ia diterima atau kita terima dan kita respon dengan bersyukur. Nikmat. Wal islah fiha bil ardi. Dan kita manfaatkan untuk menebarkan kebaikan di muka bumi. Karena semakin banyak harta yang kita miliki, mana semakin besar peluang untuk kita buat kebaikan kepada ramai orang. Semakin ramai kita punya anak yang berjaya, mana semakin terbuka ruang untuk kita berjasa kepada masyarakat. Wa tawajjuh biha ilallah. Dan semakin besar peluang untuk kita bertawajuh menghadapkan dirinya kepada Allah. Ibadah tenang, semua perintah kita boleh buat. Ada perintah atu zakah kita boleh buat. Ada perintah anfiku infak kita boleh buat. Yang macam-macam boleh buat lah, karena harta banyak. Nah, itu kan nikmat kita. Fa idza huwa mutmainnut dhamir sakun nafsi. Dan dengan begitu hati kita pasti jadi tenang. Dhamir kita menjadi sakinah. Wafiq dan musir. Kita yakin, karena hati kita yakin suatu saat kita akan kembali kepada pemberinya, yakni Allah. Punya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak itu seperti itulah keadaannya menurut Al-Quran. Lalu kenapa dalam ayat ini
Tiba-tiba harta dan anak Allah jadikan sebagai sarana siksa. Menakutkan sekali ya. Menjadi sarana siksa bagi sesetengah orang. Bagi setengah orang. Kalau itu harta pemberian Allah, anak pemberian Allah pada kita ini, ia menjadi anugerah, nikmat, tanda sayang Allah kepada kita, atau ia menjadi sarana yang digunakan oleh Allah untuk menyiksa kita, letaknya bukan pada harta dan anak tersebut, bukan. Tapi bergantung pada sikap kita menghadapi, menerima harta dan anak tadi. Kitalah sebetulnya yang menjadikan harta ini sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita kah? Atau sebagai sarana azab buat kita. Itu terpulang pada kita. Allah bagi, nih harta, ini anak. Kalau kamu mau, aku meridhoi kamu dengan anugerahku berupa anak dan pinak, boleh? Boleh. Tapi jika kamu mau dengan anak dan harta yang aku beri kepada kamu ini menjadi sarana azab, silakan. Ini sikap kita. Sebab tidak mungkin Allah kata, aku bagikan kamu ini harta, ini ada azab bagi kamu. Tidak, bukan begitu maksudnya. Yang mengubah, yang menentukan ia menjadi azab bagi kita, atau rahmat buat kita, itu bergantung pada sikap kita terhadap anugerah tadi. Beda. Jika harta yang kita dapat, anugerah Allah itu kita cari dengan cara yang betul, katalah. Berpadukan syariat, mengambil kira hukum halal haram. Selepas kita dapat itu pula, kita simpan. Sekarang dah jadi milik kita. Kita tidak mendakwa, mengklaim itu milik kita. Tapi kita meyakinkan diri kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Harta sebanyak ini sebenarnya milik Allah. Dan suatu saat Allah sebagai pemiliknya akan mengambilnya bila-bila masa tanpa notis. Tak ada masalah. Nah, kita yakin begitu. Kita merasa tidak memiliki, sebenarnya kita hanya menyadari diri kita menerima amanah itu. Itu bila kita memiliki. Masa, saya ulangi, ketika mencari, ikut syariat Allah. Hal-hal yang dia kira sudah lepas. Yang satu dah lepas dah. Masuk kedua, sekarang jadi milik kita, macam sikap kita. Adakah kita mendakwa, mengklaim ini milik kita sehingga kita boleh sesuka hati menggunakannya, atau kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Oh, ini Allah yang punya, bukan saya punya. Kita kata hadza min fadli rabbi. Ini kurnia Tuhanku. Ini Tuhanku yang punya. Liyabluwani aashkuru am akfur. Tuhanku nak uji aku, nak tes ni. Sama ada aku bersyukuri atau kufur. Melihat harta yang banyak selepas kita mencarinya, kita kata, Masya Allah, la quwata illa billah. Semua ini kehendak Allah. Saya tidak punya daya apa-apa. Kalaulah selama ini aku boleh berjalan sana sini, jumpa sana, jumpa sini, buka sana, itu kerana pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, mataku tak boleh nampak. Tanganku tak boleh bergerak untuk menggerakkan pen. Bubuhkan tanda tangan, perjanjian perniagaan. Mulutku tak boleh mengeluarkan suara tanpa bantuan Allah. Lututku tak boleh bergerak-gerak tanpa, oh iya, ya Allah. Kalau begitu, aku tidak berhak mengklaim ini milikku. Hadza rahmatun min Rabbi. Ini rahmat dari Tuhanku. Amalkan itu. Sama dengan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Maksudnya kita menyadarkan diri kita yang semua itu milik Allah dan kembali kepada Allah. Atau kita akan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Ashabul Jannah, pemilik kebun dalam surah Al-Kahfi. Masya Allah, la quwata illa billah. Semua ini kehendak Allah. Saya tidak punya apa-apa daya kekuatan. Kalaupun aku boleh bergerak sana sini, boleh melihat itu pun pemberian Allah. Sebelum Allah beri aku rezeki yang banyak, Allah sudah beri mataku melihat, telingaku mendengar, tanganku bergerak. Masya Allah. Bermakna la haula wala quwata illa billah. Ya. Atau kita akan mengucapkan berikan oleh Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini kurnia Tuhanku. Dan Tuhanku sedang hendak menguji aku nih. Sama ada aku bersyukur atau kufur. Atau kita boleh juga begitu ucapan Zulqarnain dalam Al-Kahfi juga. Ada rahmatun min rabbi. Ini rahmat Tuhanku. Aku boleh dibuat dinding besi, tembok besi. Teknologi tinggi itu. Dari mana dapat itu mencairkan besi keluli dan boleh menghalang kejahatan Ya'juj Ma'juj untuk sementara. Aku boleh menjelajah dunia timur, dunia barat hingga ke kutub. Bukan pasal aku hebat, kata Zulkarnain. Aku lemah. Kejayaanku itu karena rahmatun min rabbi. Nah, bila dah di tangan kita kata begitu terhadap harta tadi. Kemudian, iya ya, karena ini milik Allah. Kenapa Allah bagi banyak sangat? Saya hanya perlukan 10. Kenapa Allah bagi 30? Lebih 20 nih. Nah, karena merasa lebih, kita berikan. Kita berikan balik. Sebab Allah yang suruh. Tuh, beli tuh. Aku bagi kamu lebih, tapi hambaku yang lain tuh kurang. Nah, jadi, peruntukan yang aku nak berikan pada orang lain hamba yang kurang itu melalui kamu. Coba kamu berikan. Kenapa mesti melalui kita? Kan Allah boleh terus bagi pada hambanya yang susah. Nah, ini tadi rahmat Allah lagi. Karena dengan sebab melalui kita, kita dapat ganjaran. Kita dapat pahala. Coba kalau Allah terus berikan pada yang memerlukan. Tidak melalui kita tak dapat pahala. Allah kata, peruntukan yang aku berikan untuk hambaku yang susah itu sebenarnya sekarang ada di tangan kamu. Melalui kamu berikan pada dia. Kita pun berikannya. Ketika memberikannya, hakikatnya kita tidak memberikan apa yang kita miliki. Sehingga kita tidak kehilangan apa-apa. Karena yang kita berikan bukan milik kita. Kesediaan kita memberikan kepada orang yang haknya bukan milik kita, itu milik Allah. Allah bagi kita ganjaran. Kalaulah harta yang Allah berikan pada kita tuh, kita hadapi seperti itu. Sikap kita seperti itu. Maka harta sebagai rahmat. Harta yang banyak sebagai bukti Allah sayang kita, Allah ridho kita. Tetapi harta yang sama yang Allah berikan pada kita itu, mencarinya dengan cara kong kaling kong. Kong kaling kong itu begitu, putar alam. Ya mana tipu sana tipu sini ya. Sebab janji dapat. Setelah dimiliki pula, angkuhnya luar biasa. Namanya takatsur. Angkuh luar biasa mengklaim pasal saya berhak dapat ini semua. Dah lama saya susah payah, 6 tahun saya susah payah. Baru tahun ini saya berjaya menikmati kejayaan hidup. Dan saya berhak, mendapat ini semua. Ini pun kira lambat. Sepatutnya tahun lepas. 1 tahun lepas ada berjaya, ini kira lambat. Jadi tak ada siapa yang boleh komplain, tak ada siapa yang bilang, ini hak saya. Wah. Karena hak saya bebas nak menggunakan untuk apa. Dia susah ya, dia usaha sendiri. Dulu aku pun susah juga. Kalau mau senang juga sendiri, kenapa pula aku yang dipersalahkan? Kalaulah sikap kita pada harta anugerah Allah tadi seperti itu namanya istidraj. Itu namanya laknat, itu namanya azab.
Jadi seorang sekali, harta anugerah Allah termasuk anak yang Allah berikan pada kita ni sebagai nikmat rahmat Allah buat kita atau sebagai azab bergantung pada sikap kita. Dan Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan yang kita minta. Faham ya? Itu masuk ayat ini. Nah, karena ayat ini cerita tentang orang-orang yang istidraj, orang yang Allah bagi istidraj, orang yang degil, orang yang kufur, orang yang tak kisah dengan zikrullah, peringatan Allah, orang yang tak pernah buat apa yang Allah suruh, tak pernah tinggal apa yang Allah tegah, ya kafir ya. Ya, apa aja pemberian Allah, jangankan harta yang banyak, harta sikit pun itu siksa baginya. Sarana wasilah siksa. Anak jangankan ramai, seorang pun menjadi punca kesiksaan semasa hidupnya. Semasa meninggal, lagilah sangat-sangat dahsyat. Lagi sangat-sangat dahsyat. Ini yang diingatkan oleh Allah kepada kita. Jadi yang Allah ingatkan kepada Nabi, sekali pada kita ini, agar kita tidak takjub, tidak heran, tidak kagum, tidak rasa teringin, itu kepada orang-orang yang pandangannya seperti ini terhadap hartanya. Jadi apa yang kita kagumi, apa yang kita inginkan daripada orang seperti ini? Yes, disiksa. Bagaimana mungkin kita mengharapkan, menginginkan menjadi orang seperti orang yang disiksa oleh Allah? Alhamdulillah. Jangan, la. Allah kata, la. Jangankan kita kagum. Kata orang menjeling, melirik, itu pun tak boleh. Itu pun tak boleh. Lihat firman Allah. Surah Toha. Ayat 131. Coba perhatikan. Toha 131. Baik, untuk menambahkan pengetahuan apa penjelasan ayat ini. Buka ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wala tamuddanna, dan jangan sekali-kali. Madda yang mudu memanjangkan ya. Mad, kan ada mad tabi'i, mad asli. Mad wajib mutasil. Madda yang mudu itu mana panjang. Jadi kalau terjemahan harfiah, dan jangan sekali-kali engkau memanjangkan, menjulurkan ainaika, kedua biji matamu. Tengok bahasa Al-Quran. Jangan sekali-kali engkau panjangkan, engkau julurkan kedua biji mata. Maksudnya apa tu ya? Ya jangan pandang macam tu, jangan. Yang merugikan kita ni terpesona. Jangan. Memandang tak berkelip mata. Petuahnya lah tu, besarnya rumah, cantiknya rumah, kereta pun cantik. Kasut cantik tu. Banyaknya bagnya. Allah larang macam tu jemaah sekalian. La tamuddanna ila ma mata'na bih. Ila kepada mata'na, kesenangan yang kami berikan bihi akannya, azwajan, akan pasangan, jenis, minhum daripada mereka. Nah ini orang-orang yang di sini maksudnya yang orang yang dapat istidraj lah. Kesenangan hidup yang aku berikan pada hambaku, yang akhirnya itu istidraj. Janganlah kamu sampai
Memandang tak kelip mata, tak. Ish. Bahasa mudahnya, kalau orang punya harta yang banyak, punya koleksi rumah, bukan hanya koleksi jam tangan, ya, koleksi rumah. Koleksi jam tangan, begitu, koleksi tangan, koleksi jam tangan, koleksi kereta, koleksi bag, koleksi kasut, koleksi macam-macam collection lah. Tetapi dia dapatkan itu dengan cara yang tidak sah. Allah larang kita terpesona sikit pun tak boleh. Kagum sikit pun tidak boleh. Kagum terus dalam arti kata kita ingin punya macam dia punya. Itulah yang maksudnya. Kalau kagum, heran karena keberaniannya melanggar larangan Allah hanya karena ingin memiliki harta sebanyak itu boleh. Saya heran lah, saya kagum lah, saya pelik lah. Aneh sungguh orang itu. Begitu berani melanggar larangan Allah hanya karena ingin kan punya koleksi jam tangan yang banyak. Itu boleh. Yang kagum ini maksudnya ingin, insya-Allah ni kalau lah mesti seronok ya. Rumah sebesar itu. Biliknya katanya ada 49. Ada 45 bilik, maknanya itu. Ya. Kalau dilihatkan pusingan lah, setiap 1 bulan setengah, barulah satu pusingan. Tapi diperoleh dengan cara batil. Jangan. Bahasa yang Allah gunakan keras sekali ya. Wala tamuddanna ainaika. Jangan sekali-kali kedua biji matamu kamu panjangkan. Minta maaf bahasa kasarnya, kamu terjuluk kedua biji mata karena jangan. Zahrotal hayati dunia. Itu karenanya bunga kehidupan yang di sini. Zahroh itu bunga. Al hayatud dunia itu biasa Allah bagi sifat sebagai zahroh. Indah, namanya zahroh. Zahroh kan bunga indah. Semua orang suka. Menawan. Tapi kekuatan menawan yang dimiliki oleh bunga yang indah berapa lama? Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Ya mungkin hanya 1 minggu, 2 minggu sudah layu itu. Sudah jadi sampah dibuang. Bermakna keindahannya, daya tarikannya, yang mempesona yang memandangnya hanya sementara. Lepas itu jadi sampah yang merimaskan kita. Yang tidak menyedapkan mata memandang. Semua itu Allah kata linaftinahu. Karena kami hendak menfitnah, menguji atau menyiksa mereka. Fitnah di sini boleh artikan menyiksa. Sama dengan tadi. Kami jadikan ia sarana siksa buat mereka. Keras tuh larangannya. Warisku Rabbika, sedangkan rezeki Tuhanmu, wahai Muhammad, khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Al-hayatu dunia sementara. Di sana abqa. Nikmat dunia memang baik jika diperlakukan dengan baik, didapati dengan baik, diperlakukan dengan baik. Tapi yang di akhirat khairun, lebih baik. Ya mas sekalian, dahulu masa belajar saya ada guru masa di pondok. Sekarang pun rupanya ada saya dengar satu ceramah di dalam YouTube. Ada seorang ulama, dia alim. Bahkan orang bergelar jika otaknya pernah dibelah, itu yang ada hanya kitab. Karena beratus-ratus ribu kitab lah. Bayangkan, bila beli kitab,
bukan hanya satu. Maksudnya kalau katalah kita apalah umpamanya, ya, kita tafsir apa umpamanya, tafsir kasir umpamanya, bukan beli satu set berapa jilid, bukan, banyak, daripada paling tidak 2 atau ada 3 percetakan yang berbeza. Nah, gitu. Jadi kalaulah katalah kitab Tabligh Kasir terbitan ini, begini isi dia, dihatamkan. Kitab Tabligh Kasir yang terbit ini, begini isinya. Sebab kadang-kadang antara satu penerbit dan penerbit yang lain, berbeza kandungannya. Akhirnya dia memiliki banyak. Sehingga kitabnya, dan beliau kuat menghafal. Sangat kuat. Sebab itu orang beri gelaran, kalaulah kepala dibelah itu, yang itu ada maktabah syamilah lah istilahnya. Jadi betul-betul belajarnya kitab. Ya, kita kan tidak mampu ya gitu. Apalagi sekarang banyak kan belajar melalui apa ya? Ya melalui internet. Walaupun kitab syamilah kan gitu. Jadi kurang dipastikan. Ini kitab betul sehingga kalau ada ada kitab yang sama tapi oleh penerbit yang lain, boleh jadi isinya tafsir demikian juga. Dan dia kaji. Sekarang ada itu. Masa saya belajar dulu ada juga salah seorang guru saya begitu. Dia alim, sangat alim. Dan salah seorang daripada adik-beradiknya itu orang besar. Sama dengan ulama yang saya ceritakan. Dia orang besar, ketua daerah lah. Ya kalau sini dia berpangkat lah penguasa, tentulah dapat macam-macam fasiliti daripada kerajaan karena dia orang pemerintah. Dia boleh cerita begini, hampir sama dengan apa yang diceritakan oleh guru saya dahulu. Ketika cerita di pondok begini, termasuk percikan ayat-ayat seperti ini, wala tamuddanna ainaika. Saya ingat, jangan sekali-kali. Ini ayat betul juga pada Muhammad, tapi juga pada kita. Terus terang, seperti mana yang kamu tahu, salah seorang daripada adik-adik saya itu adalah seorang pegawai tinggi kerajaan, bahkan pejabat tadbir tinggi di daerah kita ini. Tapi terus terang, sebagai saudara, saya boleh katakan sangat jarang, pernah tapi sangat jarang pergi ke rumahnya, apalagi ke rumah resminya, kediaman resminya. Bukan saya tidak suka dia, bahkan dia lebih banyak datang ke rumah saya. Alasannya kenapa? Kenapa saya tak pergi ke rumah dia, apalagi rumah resmi, kediaman resmi kerajaan kan mewah, macam-macam ada, fasiliti ada, pembantu ada, kita ada. Ya sebab iman saya masih lemah. Kata guru saya ini, kata ustaz ini, kata minta maaf terus terang saya mengaku iman saya masih lemah. Saya takut kalau saya pergi ke rumah abang saya yang jadi pentadbir kerajaan berpangkat tinggi ini, mewah dengan fasiliti. Saya khawatir nanti hati saya tergoda katanya. Pasti mata saya nanti akan pandang sana pandang sini. Ya di rumah saya hanya adanya segitu yang Allah berikan saya syukuri. Nanti kalau Allah lebih, wah saya pandang itu, sana apa itu, kursinya cantik, pinggannya cantik, saya takut. Dia terus terang, iman saya belum cukup kuat. Jadi daripada saya takut lagi itu melanggar ini, saya tak pernah pergi. Walaupun sudahnya orang besar, tak pernah berkunjung. Yang lebih sering malah saudara yang berjabatan besar itu datang ke rumah dia. Dan itu lebih suka. Dan ia istiqomah. Memang jarang. Kecuali betul-betul pasan dan dijemput, itu pun kalau sudah ada keinginan ingin coba melihat sana sini untuk dikasih cepat balik. Hebat sungguh orang seperti ini, kata saya. Sangat hebat. Sedangkan zaman modern kita sebaliknya. Bahkan ada kadang-kadang pakar motivasi kata, marilah kita jalan, kita ini tengoklah orang yang berjaya pergi rumahnya supaya tahu nanti macam mana berjaya dapat rumah tu. Jadi anak pun bagi dia motivasi. Alasannya untuk berikan motivasi. Tengok, inilah anak di dulu ini jualnya buat kue sekarang. Jadi anak yang masih suci pasti wah itu dilarang oleh Al-Quran. Tapi kita pandai cari alasan. Alasannya ini untuk motivate anak.
Wallahu a'lam mana yang betul cara berfikir seperti itu. Kita ini sering kali jemaah sekalian berani, walaupun mungkin tidak disengajakan atau serba salah tak tahu, berani melanggar apa kata Al-Quran dengan pelbagai alasan, mencari pembenaran, mencari alasan untuk membenarkan, mencari alasan untuk kita justify kesalahan tadi. Itu sering kali berlaku, dan itu sebenarnya termasuk idea iblis ya. Baca Talbisul Iblis ada di situ. Itu semakin susah sebetulnya hidup akhir zaman ini. Apalagi bila melibatkan kehidupan dunia yang seperti ini. Larangnya jelas. La tamudanna ainaika. Nanti kamu tergoda. Jangan pergi ke suatu tempat yang dipenuhi dengan keberlapan nikmat dunia. Jika nanti kamu khawatir tergoda. Jangan. Lebih baik jangan. Tapi kita kan tidak, malah semangat kan, semangat. Sekurangnya saya boleh ikut menikmati walaupun tidak memiliki. Sekurang-kurangnya saya boleh menikmati walaupun tidak memiliki. Walaupun dah hati sebenarnya. Akhirnya kalau kita sudah melihat yang seperti itu, balik ke rumahnya kita merasa, alah apalah, macam ini juga. Akhirnya kita kurang bersyukur. Nabi bersabda kepada kita, berumahnya saudara, unzur ila man asfala minkum wala tandur ila man fawqakum. Jangan lihatlah olehmu kepada orang yang lebih rendah, lebih susah daripada kamu bab mataul hayati dunia. Jangan lihat yang atas. Bila kamu lihat yang atas, nanti akan membuat kamu meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kamu. Kamu jadi tidak syukur. Tapi sering kita begitu akhirnya. Karena yang dilihat sentiasa yang di atas, balik macam ini juga. Tak tahulah bila lah kita macam ni. Sampai bila lah kita hidup macam ini je. Rumah kecil lagi ni. Kita tak tukar-tukar. Wang lain dah ni. Patut Allah awal-awal lagi dah lah kita. Karena Allah mahu tahu hati kita ni serapuh apa bila melihat kegelapan dunia. Allah tahu. Betulkah Allah beri kita hati yang kuat setiap kali melihat kegelapan dunia sehingga tidak terpesona? Allah tahu hati orang manusia ini rapuh. Termasuk orang mukmin pun rapuh. Tengok Nabi Muhammad ini kan orang yang boleh katakan tak mungkin terpesona kan. Sungguh itu Allah tujukan khas ayat firman-Nya ini. La tamudanna ainaik. Itu khusus pada Nabi. Walaupun maksud ayat ini juga pada seluruh umatnya. Nah, ini untuk kita. Ya. Dan kepada orang yang Allah ciptakan yang kita dilarang menumpukan pandangan tadi. Karena mereka itu sedang dapat istidraj. Kemewahan hidup itu Allah jadikan sarana untuk sarana siksa buat mereka. Jemaah sekalian, karena dengan begitu nanti akan orang tadi ijab, ujub kan pasti ujub orang tadi, orang di istidraj pasti ada ujub pasti lah. Ria ada, sum'ah ada, ujub ada, itu sudah pasti. Nih, tiga saudara kembar ini. Ria ada, sum'ah ada, ujub pasti ada. Karena dalam masalah dunia namanya takatsur, pasti ada. As-surur bisyai' ma'a nau'il iftikhari bih. Kan itu kan ujub. Ujub itu satu di antara takrifnya kan asyururu bisyai' ma'al iftikhari bih. Seronok, gembira dengan sesuatu yang dimiliki, disertai dengan rasa bangga dengannya. Bangga karena merasa itu hasil jerih payahnya. Merasa berhak mengklaimnya. Wah, itu sudah. Takkan kepada orang seperti ini kita kagum. Ya? Takkan kepada seorang kita
Maukan Allah memperlakukan kita sebenarnya Allah memperlakukan orang seperti ini? Waliyadzubillah. Maha itiqadi annahu laisa li ghairi ma yusawi. Dan biasa begitu orang seperti ini. Yakin bahwa saya tidak ada orang lain yang sama dengannya. Tak ada orang. Dia satu-satunya. Dia akan merasa the one and only. Jadi sudah hancur. Jiwanya sudah Allah katakan awalnya jiwanya sudah tashak. Itu nih jiwanya sudah hancur. Masih hidup pun sudah hancur. Jiwa yang sudah hancur macam itu bila nanti berpisah daripada dunia. Siksa yang dialaminya luar biasa. Hadhil halatu tadullu ala istighraqin nafsi bi dzalika syai' wa inqita'iha 'anillah. Jiwa yang seperti itu orang yang sedang diberi istidraj, yang pasti 3 adik-beradik, 3 sifat adik-beradik, riya, sum'ah, ujub sudah menyatu itu menunjukkan bahwa orang itu jiwanya, hatinya tenggelam dalam keadaan seperti itu sehingga putus hubungannya dengan Allah yang memberi. Karena jiwanya sudah tenggelam dengan kebanggaan iftikhar dirinya. Sehingga hubungannya dengan Allah yang memberinya putus. Inqita' putus. Fa innahu la yakunu hukmi lahi ayyuzila dzalika syai'an dzalikal insan wa yaj'alu li ghairihi. Wal insanu mata kana mutadzakkiran li hadzal ma'na zala ijabu bisyai'. Sebab selagi mana manusia itu ingat pemberinya, dinisbahkan segalanya kepada pemberinya. Jika berjaya pun tidak mengklaim itu hasil jerih payahnya. Sentiasa menyadari bahwa segala-gala yang dilakukan itu berkat pertolongannya. Kalaulah orang sentiasa seperti itu, zala ijabu bisyai'. Hilang sifat ujubnya. Bila sifat ujub hilang, apa yang Allah berikan bukan lagi istidraj, tetapi nikmat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis Anas bin Malik. Walaupun hadis ini dinilai tidak kuat oleh Imam Al-Iraqi, ya, dari darjah hadis tidak kuat, ya. Laisa biqawi itu mana tak kuatlah. Tetapi maknanya disokong oleh hadis yang lain menjadi kuat. Maknanya dari segi matanya tidak kuat. Apa Nabi kata? Salatun muhlikat. Ada 3 perkara yang boleh menghancur leburkan manusia. Ada 3 perkara yang boleh membinasakan manusia. Habis kalau seseorang nih ada 3 ini. 1. Suhun muta'un. Sifat kikir, bakhil, mementingkan diri sendiri, sudah menjadi pemimpin yang ditaati. Jadi pemimpinnya bukan Rasulullah, pemimpinnya bukan orang adil, pemimpinnya yakni sifat bakhil yang bermaharajalillah yang menguasai dirinya. Kalau itulah yang dipemandu hidupnya, hancur orang itu. Kedua, hawa muttaba. Hawa nafsu yang diikuti. Bukan Allah yang diikuti, bukan Nabi yang diteladani, hawa nafsu yang menjadi pemimpinnya. Apa saja yang disukai oleh hawa nafsu, buat. Apa yang hawa nafsu tak suka, tak nak. Hawa nafsu sudah menjadi raja, bahkan jadi Tuhannya. Hancur orang itu. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i binafsi. Sifat ujub seseorang terhadap dirinya.
Tiga-tiga ini boleh membinasakan manusia. Kebakhilan diri yang jadikan pandangan hidupnya. Hawa nafsu yang menjadi pemimpinnya. Penentu baik buruknya. Dan ujub. Orang yang Allah beri istilah itu pasti ada tiga sifat yang kembar itu. Riya, sum'ah, ujub. Patutlah Nabi dilarang keras oleh Allah. La tamudanna ainaik ila mamata'na bi aswaja. Khawatir ya. Jadi ini kembali pada diri kita ya. Kalau rasa-rasa kita pergi ke suatu tempat yang mewah kepada orang yang mewah dan dijemput, ya sudah datang, tapi jangan terlalu. Karena jemput makan, ya sudah pergi dan makan. Ya sudah makan itu. Jangan malah tengok round rumah belakang round. Kalau ianya hanya menimbulkan rasa dari rasa kagum dari jangan, Allah larang. So hati ini bila sudah tersentuh, nafsu tersentuh, jam akhirnya balik nanti lah jauhnya lah kita punya dengan dia punya. Tiba-tiba lah keinginan kita untuk bersyukur menjadi hilang sama sekali. Merasa menjadi hamba Allah yang susah. Paling susah. Karena yang dilihat hanya orang yang Allah beri kesenangan. Kenapa tak pernah melihat yang bawah? Alhamdulillah, saya punya rumah. Syukurlah. Allah sayang, syukur. Berbanding dia itu, walaupun di rumah tapi menyewa. Kan syukur. Alhamdulillah, saya masih punya rumah walaupun sewa. Daripada ramai yang tak mampu menyewa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kata kita masih boleh makan hari ini. Ya, masih boleh kenyang lah. Yang lain pula dah tak boleh makan, kebuluran. Subhanallah. Terima kasih ya Allah. Syukur. Jika tidak ada makan pun, alhamdulillah. Syukur. Walaupun saya tak ada makanan, syukur karena saya masih oleh Allah masih diberi alat untuk makan. Mulut. Coba kalau jamaah suruh pilih oleh Allah. Wahai hambaku, pilih satu di antara dua. Makanan yang sedap ataupun mulut alat untuk makan. Pilih satu. Kalau kamu nak mulut untuk makan, aku tak bagi makanan hari ini. Kamu cari. Atau kalau kamu nak makanan yang paling sedap, aku bagi, tapi mulut aku tak bagi. Syukurlah karena kita masih punya mulut untuk makan. Ya, syukur. Tak ada makanan tak apa, boleh cari besok. Jadi orang itu sentiasa merasa punya kelebihan yang Allah berikan pada kita. Ada aja nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itulah kunci dia. Coba kita punya pandangan hidup seperti itu di dunia ini. Nilai kehidupan itu seperti itu. Dijamin, Allah jamin selamat kita. Rasa-rasa tidak mensyukuri, merasa kecil, merasa remeh, merasa tak senang, merasa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hati pasti akan masya Allah, minta maaf ya Allah, astagfirullah. Ampuni ya Allah, hamba sudah terlanjur buruk sangka. Kenapa hamba ini terlalu dekil untuk syukur, terlalu banyak nikmatmu, tapi hambamu kenapa tak nampak? Tiba-tiba kita malah mohon ampun pada Allah. Tenang hidup kita ya Mas. Pasti tenang. Pasti tenang. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan khasnya dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Insana fi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.